Ini akumulasi 11 tahun itu. Ya 10 tahun era Jokowi dengan hampir 1 tahun era Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini Prabowo betul-betul kena getahnya gitu dari kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan di era Presiden Jokowi. To the point aja. Artinya sudah benar-benar ini ya, melihat situasi ini memang tidak boleh hanya satu sisi ya Bang ya? Iya betul. Jadi harus dilihat bahwa ini komplikasinya luar biasa. Iya. Nah, tadi menarik itu, kebiasaan kita adalah kalau kita itu sibuk ketika menangani akibat. Iya. Ya kan? Nah, sekarang kan semua sibuk nih, polisi sudah menangkapin provokator, kemudian ini. Nah, di sisi lain, nanti sebabnya orang itu menduga masyarakat itu akan lupa. Gitu. Bagaimana anggota DPR masih tetap dapat 50 juta, terus nanti pajaknya masih tinggi. Nah, ini yang akan ditagih juga nih saya kira. Betul. Jadi, saya sih kurang setuju ya kalau masyarakat kita itu sekarang dianggap sebagai short memory. Karena apa, Bang Slamet? Karena jejak digital pejabat itu sangat nyata. Betul, gitu. betul. Jadi, anak-anak muda sekarang saya pikir cukup berperan ya melalui teknologi sosial media digitalnya menggerakkan nurani lah ya narasi murni itu untuk menuntut itu kepada publik gitu. Jadi mungkin ini yang perlu ditangkap oleh istana gitu Pak. Kira-kira gimana Pak? Iya betul. Jadi Prabowo jangan main di tataran atas, jangan kemudian dia percaya begitu saja pada kelompok asal Bapak senang. Ini tidak cukup dengan meminta maaf kepada rakyat, tapi harus ada kebijakan. Misalnya, cabut undang-undang apa? Kuncinya ini. Ya. Kemudian juga, tahun 2011 kita sudah bicara tentang undang-undang perampasan aset. Sampai sekarang belum. Belum. Oke. Artinya, itu salah satu yang akhirnya didesak. apa? Dirampas oleh rakyat. Nah, seperti itu kan. Harusnya ada. Kemudian Undang-Undang MD3 juga harus diatur kembali, persyaratan-persyaratan di parlemen. Belum lagi undang-undang yang dulu bermasalah. Ini harus kita angkat kembali. Jadi keputusan-keputusan menaikkan pajak itu harus dibatalkan dan segala macam. Hal-hal yang kira-kira menyengsarakan rakyat itu harus dibatalkan. Itu bukan sekedar kemudian menindak perusuh dan segala macam. Itu sama juga kita sakit cuma dikasih painkiller. Iya, semacam obat pereda panas gitu. Harusnya sudah antibiotik, bahkan kemudian sudah harus diamputasi yang bagian tubuh mana, kalau yang tidak itu akan menjalar. Jadi Prabowo harus berani mengamputasi pejabat-pejabatnya, dan partai politik juga jangan biarkan mereka yang kemudian melecehkan rakyat itu hanya dinonaktifkan, kendati mereka adalah wakil ketua DPR, mereka sekjen partai. Sudah, buang saja kemudian. Karena kalau enggak dituntut rakyat ini partai politik. Ini jadi hanya semacam menyembuhkan dengan sementara saja. Tapi rakyat juga tidak bodoh-bodoh amat. Akan terus dikejar keputusannya seperti apa. Kapan PAW-nya dan lain-lain. Kita harus juga membuka mata kita. Bukan cuma yang ada di parlemen, tapi juga di eksekutif yang komunikasi publiknya buruk, yang juga menyengsarakan rakyat. Sudah harusnya dihentikan. Harusnya ada aturan penalti terhadap pejabat-pejabat negara yang salah ucap, salah tindakan, pamer, hedonisme. Itu kan yang diungkapkan. Bagaimana jam tangan 11 miliar. Kita sebentar lagi di-shot gini. Bawa baju-baju kita kan sekitar 200 ribuan ini aja kan. Bikin sepatunya segala macam. Iya kan? Kita bisa menjawabkan semuanya. Jadi yang seperti ini gaya hidup hedonis. Kalau perlu misalnya gaji DPR adalah misalnya 20 kali UMR misalnya seperti itu. Jadi jelas gitu, bukan kemudian kita hampir sekitar 100 jutaan gitu. Harusnya kira-kira ada perbandingan. Sama dengan gaji Pemret dengan yang di bawah itu juga harusnya nggak terlalu jomplang. Ada jelas. Misalnya 1:12 misalnya. Jangan jomplang.
menteri juga seperti itu, fasilitas-fasilitas termasuk ini kan masih ada yang jalan-jalan di Sydney segala macam. Hentikan yang begitu perjalanan ke luar negeri. Masa perbandingan kunjungan kerja kemudian melakukan studi banding ke negara-negara yang nggak masuk akal gitu. Jadi hentikan studi banding, irit segala macam, dan tinjau kembali lagi program-program Presiden Prabowo yang dianggap populis tapi justru menyengsarakan rakyat karena dana di APBD akhirnya difokuskan ke situ. Kita harus fokus pada pendidikan, pada pelayanan kesehatan kalau kita ingin maju seperti itu. Jadi levelnya bukan soal himbauan lagi, ini harus ada keputusan jelas ya. Keputusan jelas. Dan keputusan itu pun akan ditunggu apakah berlaku di lapangan atau tidak. Termasuk yang simpel itu, yang totot di jalan, yang selalu macet masih minta jalan gitu. Nah itu kan banyak banget Pak, semua pejabat punya pengawal sekarang. Itu mestinya juga dihentikan sih. Angkutan publik betul-betul digunakan. Mereka harus naik angkutan publik misalnya, betul-betul. Itu sepakat banget. Itu konkret gitu. Jangan kemudian himbauan nggak cukup. Jadi harus ada keputusan yang jelas dari pemerintah Prabowo Subianto, juga dari parlemen dan lain-lain. Jangan sampai kemudian publik mencatat dan publik mencatat bahwa ini hanya jawaban, hanya ilusi-ilusi, dan kita hidup dalam negara yang penuh halusinasi. Kita tidak ingin seperti itu. Pak, berarti tadi kan nonaktif ya, beberapa nonaktif. Berarti harusnya dipecat itu kali ya. Nonaktif itu masih digaji nggak sih? Masih digaji. Ya kalau masih berarti malah nambah-nambah duitnya nggak berguna dong. Iya, artinya kan sebenarnya fungsi. Mereka berhenti menjalankan fungsinya, tapi masih digaji. Harusnya langsung PAW. Jadi diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan begitu. Memang prosesnya panjang. Ini semacam bargaining supaya rakyat tenang. Saya kira harus ada keputusan konkret gitu. Jadi semua rakyat juga harus diberikan hak bahwa ini nggak layak. Harus PAW menurut saya. Tidak berhenti pada nonaktif. Nonaktif itu tidak ada aturan di DPR gitu. Itu partai saja. Wajar kan di medsos akhirnya bilang, lu selama ini aja sebelah udah nonaktif, cuman nggak diumumin karena nggak pernah kerja katanya. Nggak pernah kerja, kan? Betul. Kok sekarang lah ini malah hanya mengesahkan yang dijalankan gitu loh. Persis. Kan mereka protes begitu, berarti masuk akal ya? Iya, masuk akal. Harusnya pecat gitu ya? Ya harusnya pecat menurut saya. Payrollnya masih jalan itu. Nah itu dia. Tidak sidang, payrollnya jalan. Iya, kalau di medsos masalah bilangnya, lu selama ini aja mereka nonaktif. Jadi nanti gitu, kalau situasi rakyat lupa, dia akan dikembalikan. Ini kan menyakitkan rakyat. Tapi itu memang pola-pola zaman pemerintahan lalu ya. Kayak sering melakukan test the water gitu. Sengaja membuat keputusan yang memang sebenarnya keinginan dia memberatkan. Tapi begitu ada protes nanti mundur dikit, tapi nanti dimasukkan lagi gitu. Iya, memang seperti itu. Ketika rakyat lengah kan mungkin nggak tiap saat ya kita ngawasi. Masukin lagi, tiba-tiba pajak naik gitu kan. Tiba-tiba kan gitu. Jadi ini kelakuan yang mestinya dihentikan sekarang. Iya, betul. Udah nggak, bukan zamannya lagi begitu. Harus lebih partisipatif ya. Betul. Kalau perlu teman-teman yang demo itu diajak apa maumu, ya ini dirumuskan langsung gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu kan betul, kekecewaan terhadap parlemen harus dijawab dengan kami membatalkan tunjangan ini, tunjangan ini. Langsung. Jelas. Kami mengurangi gaji dari sekian. Kondisi ekonomi yang sulit, ya mereka harus bertanggung jawab, bukan rakyat yang dipajaki. Ini kita bukan ngompori menjadi provokator bagi rakyat. Kondisinya kritis, kita sama gitu loh. Kita juga naik angkutan umum, kita juga berjalan tertatih-tatih untuk liputan, untuk apa, semuanya menikmati. Bagaimana krisis itu harus dinikmati semua, bukan hanya dinikmati oleh rakyat, sementara pejabat-pejabat joget-joget. Jadi acara joget-joget itu hentikanlah, baik di istana maupun di parlemen. Cukuplah gaya badut-badut politik era Jokowi itu hentikan itu. Prabowo jangan ikut-ikutan lagi. Gitu. Iya, betul. Itu kemarin ada yang menganalisis bahwa ojol kita itu jumlahnya 7 juta, Bang. Iya, betul. Dan mereka itu 50% adalah sarjana. Iya. Itu artinya mereka itu sebenarnya kelas menengah. Persis. Yang jatuh miskin karena ada
kondisi ekonomi seperti ini. Betul. Artinya kalau kemarahan kelas menengah ini kan kelas menengah yang Betul. selama ini juga dianggap tidak terurus, Bang. Nah, itu mereka ini kan cerdas-cerdas ya. Iya. Artinya kan jangan main-main lagi gitu Iya, ya iya. dengan mereka gitu ya. Betul. Jaringan mereka nasional ya. Betul, Iya, iya. nasional, Bang. Saya beberapa kali naik mereka, Iya. kok ini ada SHMH segala Betul. macam Iya, ya betul. kan, Iya, S2 betul. segala macam. Betul. Nah ini menurut saya juga Kementerian Perhubungan harus mengambil keputusan. Kan biasanya begini, kejadiannya sekarang misalnya, saya mau kemana bayaran 150, dia bilang, Pak ini kita bayar 150, saya matikan ya. Ya. Kenapa? Karena ditarik. kalau enggak Pak, saya 60%-nya buat sana, bukan Betul. buat saya. Oke. Buat aplikasi. Iya, Ya. buat aplikasi. Nah, ini harus ditentukan posisi taksi online atau ojek online itu harus diputuskan. Kementerian Perhubungan harus pro rakyat, bukan pro kepada operator segala Iya, macam. iya, iya. Ini mau angkutan plat kuning atau bagaimana? Harus diatur. Iya. Jadi ini jangan Kementerian Perhubungan enak-enak aja nih dalam kasus ini kan. Iya. Jangan semuanya ditimpakan kepada parlemen, Iya. tapi eksekutif. Iya. Ketenaga kerjaan misalnya soal buruh, ya demonya kalau menurut saya ke sana aja ke Kementerian Tenaga Kerja, jangan Iya. kemudian ke DPR, nggak bisa juga diharapkan. Mereka Iya. nggak fokus Betul. dengan kerja legislasinya begitu. Iya. Mana undang-undang yang dihasilkan gitu? Ya. Tapi kemarin kalau saya ngeliat nih Pak, mungkin kalau salah dikoreksi lah. Awalnya ke DPR ya, ini emosi memang dengan ulah-ulah oknum sana. Ketika terus sama aparat polisi mungkin ya, ditembakin di macam-macam, Iya. terus mereka balik menyerang kepolisian, tetapi dengan marah yang sama gitu loh. Iya. Kayaknya mereka juga menyimpan dendam barangkali ya ke oknum-oknum aparat itu juga kali ya. Jadi nggak cuma yang di DPR, tapi kayaknya oknum penegak hukum juga para ini dendam juga, Ya, tadi- karena emosinya ya. Ya itu seperti saya bilang, ini akumulasi 11 tahun itu. Ya 10 tahun era Jokowi dengan hampir 1 tahun era Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini Prabowo betul-betul kena getahnya gitu dari kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan di era Presiden Jokowi. Dan sekarang mereka tumpahkan. Kenapa? Karena mereka takut ketika berbeda pandangan dengan pemerintah dianggap musuh negara, dijebloskan ke dalam penjara. Nah, Prabowo menjamin itu, maka mereka berani menyuarakan. Oke. Nah, jadi demo-demo ini akan terus besar di eranya Prabowo Subianto, menuntut seperti itu. Karena waktu itu mereka takut berbeda pandangan dengan pemerintah, dengan negara, karena dianggap menjadi musuh negara. Ini nggak bisa menurut saya. Ini kita harus mengembalikan marwah rakyat itu.